Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Nah, Komang fotonya bos ini Komang. Nih biar nanti Kosul yang pegang. Ya kesel, jadi gini kan, kalau kata pelatih aku kan latihan harus sungguh-sungguh dan jangan ada rasa belas kasihan gitu kan. Tapi bukan berarti kita mau bikin dia gimana-gimana, soalnya kan kalau kita latihannya nggak sungguh-sungguh yang ada malah aku yang keselio sedikit. Kalau kayak gini kan gue deg-deg aja liat muka dia nih. Hari ini agenda aku latihan boxing sama Coach Armin yang juga sekaligus promotor dan juga coach aku dan juga Kosuli tim aku. Jadi kita di sini mau persiapan untuk pertandingan boxing di Holy Wing tanggal 12 Juni 2022. Jadi harus persiapan. Malah kalau menurut pelatih aku nih, aku masih kurang latihannya. Kalau bisa seminggu berapa kali coach? Ya paling enggak 3 kali lah ya untuk 1 minggu. Tetapi ya karena susah cari waktu mungkin. Iya, karena kan kita kan aslinya bukan atlet. Dan juga suplemen-suplemen dari Kosuli aku dipaksa untuk selalu rutin ya. Rutin minum. konsumsi, betul. Tapi ini suplemen kesehatan ya, bukan doping ya, ingat ya. Nanti takutnya bilang doping-doping Iya, bukan ya. Ini bukan. suplemen yang memang suplemen kesehatan sudah ada BPOM-nya gitu. Jadi ini salah satu usaha ya untuk supaya tidak kalah nanti ngelawan. Oh pastinya dong. Pokoknya aku harus berusaha keras. Ini kan soalnya banyak yang bilang ya coach ya, kalau ini pertandingan gimmick, pertandingan settingan. Jadi ini memang disetting gitu. Jadi udah ditentuin siapa yang kalah, siapa menang. Nah sesungguhnya coba diceritakan coach. Ya jadi pertandingan ini nggak gimmick ya. Aku lihat Irma, dia sangat serius sekali latihan. Dan aku beberapa kali ngerasain pukulan Irma sakit banget, ya kan. Jadi dia nggak main-main untuk acara ini. Kalau emang ini gimmick, aku rasa Irma nggak akan latihan sekeras ini gitu loh. Iyalah capek-capek. Ya selama saya kenal teman-teman selebriti yang latihan, Irma termasuk yang terbaik menurut saya untuk latihan ya. Sangat profesional untuk ini. Jadi dia menerima kontrak dari kami HSS dan tentunya dia sangat profesional menjalankan itu. Dan saya sangat senang sekali gitu bisa bekerja sama dengan Irma itu aja. Wah, ini kan aku kan memang udah biasa kardio, biasa nge-gym, main alat. Nah di tempatnya beliau nih, kan beliau juga punya tempat pusat kebugaran dan tempat gym kan. Nah aku biasa latihan gitu, kardio malah aku kalau treadmill bisa sejam. Untuk treadmill doang, baru deh aku main alat pembentukan kaki, tangan, bokong dan lain-lain. Itu aja udah lumayan capek, tapi ini latihan boxing sumpah. Kayak mau pingsan kalau lu nggak punya stamina ya coach ya. Ya. Benar. Coba aja kalau misalkan kamu nggak punya basic stamina yang luar biasa, 1 ronde aja udah 1 ronde per 3 menit aja pingsan langsung ya coach. Ya, you don't play boxing. Nah nggak usah main boxing deh, main bekel aja. Tapi udah ada bayangan belum sih titik-titik mana aja mungkin akan menjadi target pukulan Irma Kapirebi nanti supaya mungkin dia bisa dikatakan KO lah nanti. Ya, itu aku yang jawab. Itu dia yang jawab tuh. Ya, jadi Lebih paham. ya aku lihat dari segi fisik ya. Dari segi fisik Barbie lebih tinggi. Jadi aku udah punya kiat yang baik bagaimana mengatasi lawan yang sedikit lebih tinggi. Ya. Jadi saya rasa ini akan menjadi momok buat Barbie kalau dia nggak persiapan dengan baik gitu loh. Ya. Pertahanan. Ya. Dia harus bisa pertahanan karena kadang orang tinggi mengecilkan orang kecil. Ya coach ya. Benar. Tapi orang kecil jangan disepelekan karena justru orang kecil itu akalnya lebih lihai daripada orang yang tinggi. Nah, kenapa? Karena letak pantat lebih dekat sama otak. Pak, tapi yakin nggak akan KO nih mungkin dalam 2 ronde atau lebih cepat Pak? Kalau Irma sih nggak mau sombong ya, tapi kalau saya lihat cara dia latihan, dia tuh kayak nonjok curut. Melayang, nuing gitu. Sedangkan kalau kata pelatih aku ini Kalau prediksi power saya, tuh harus ya kalau prediksi saya Irma akan menang TKO. Wah. TKO akan dihentikan wasit mungkin ya sebelum ronde 2 selesai akan TKO. Gitu. Amin. Kenapa? Jadi saya lihat Irma determinasinya tinggi banget, termasuk ganas ya kalau untuk latihan. Nah itu modal utama. Itu doang sudah menang duluan deh. Amin. Kita tadi masang foto lawannya
Kesel Nah, apa buat penyemangat? Komang fotonya bos ini Komang. Nih biar nanti Kosul yang pegang. Ya kesel, jadi gini kan, kalau kata pelatih aku kan latihan harus sungguh-sungguh dan jangan ada rasa belas kasihan gitu kan. Tapi bukan berarti kita mau bikin dia gimana-gimana, soalnya kan kalau kita latihan yang nggak sungguh-sungguh yang ada malah aku yang keselio sedikit. Kalau kayak gini kan gue udah gedek aja liat muka dia nih, jadi bonek mau gue tinju aja gitu. Udah kenceng belum tuh? Saya nggak pakai sarung tuh udah bawa udah gedek aja ya gitu. Gara-gara dia nama gue ditaruh di kantor polisi, gara-gara dia gue jadi ke kantor polisi 6 jam gue diperiksa. Nuduh-nuduh orang aja. Selain persiapan untuk latihan tinggi ini, persiapan apa lagi nih untuk menuju tanggal 22 Juni ya? 12 12 Juni. ya persiapannya fisik mental juga, karena kan ini kan udah entertain jatuhnya ya coach ya. Ada tuh saya dapat pengalaman tuh, dapat kemarin yang di HSS pertama, dia tuh atlet tapi ngelihat sebegitu megahnya suasana pas naik ke atas ring, penonton kan banyak megah, apalagi kan itu di dalam kafe kan, dia langsung ketar-ketir. Maksudnya kalau penyanyi bilang atau orang panggung bilang demam panggung, jatuhnya nggak konsentrasi. Makanya selain fisik, mental tuh harus dipersiapkan. Ya, itu benar sekali. Jadi untuk bertarung berbeda sekali dengan kita selama ini. Irma mungkin bernyanyi ya kan, atau Barbie mungkin sering tampil TV, tapi ini sangat berbeda. Ring tinju begitu kita berdua di atas, ini sakral banget ring tinju itu. Jadi seperti ada momok di dalam sini gitu loh. Dan itu harus punya mental yang bagus, dan di sini Irma yang menang segala-galanya menurut saya. Ben Mas sendiri agak demam panggung nggak kira-kira melihat suasana body racing kemarin? Kalau kemarin press conference sih kagak, malah saya tertantang. Abis gini, kan kemarin yang dikasih adu omong duluan ya Kosuli, dia duluan tuh pihak Barbie. Tapi dia selalu koar-koar menuduh gue yang tentang penjamretan. Itu yang gue nggak suka gitu loh. Padahal gue sendiri pas saat kemarin gue ke kantor polisi, ke ruang penyidik kan di Polsek Sawah Besar, itu saya nggak ini loh Kosuli, nggak panggil media, nggak apa, karena saya nggak mau ini dibesar-besarkan gitu kan. Tapi pihak dia sendiri yang malah membesar-besarkan. Nah di press conference kemarin malah itu diangkat lagi tentang dia kejamretan karena saya, gara-gara saya gitu loh. Lah kan jadi kan itu kan sama aja ngejelekin nama gue gitu kan. Lagian ngapain juga liontin segitu. Ya bukannya sombong ya, gue punya harta lebih dari liontinnya dia gitu loh. Dan pemikiran dia pendek banget, masa dibilang saya jadi dalang. Jadi kong kalingkong sama pencopet dibilangnya di laporannya, kan aneh gitu. Lagi Oke. Mbak, ini kan tinju perempuan kan nggak begitu banyak ya kalau di Indonesia. Bener, ini baru pertama yang selebritis ya. Ya. Coach mungkin ngelihatnya kalau antara laki dan perempuan peraturannya sama atau ada perbedaan? sedikit sih? Ya tentunya ada perbedaan di sini. Kita akan pakai headgear ya. Enggak seperti HSS yang pertama. Kita nggak pakai headgear. Waktu itu siapa ya, Vicky ya, dengan Aldi. Nah sekali ini kita peraturannya hanya 2 menit. Kalau yang kemarin 3 menit, yang sekarang 2 menit gitu loh. Itu aja sih pakai apa? perbedaan. Ya headgear, pelindung kepala. Gitu. Kalau buat apa tuh perbedaannya? Kenapa harus ada pelindung kepala? Ya bisa dibilang ini kan ya termasuk eksebisi ya. Jadi eksebisi kita tidak bisa mengikuti aturan pro. Ya, kalau untuk aturan profesional kan tanpa headgear. Begitu. Dan waktu pun kalau untuk profesional kan 3 menit. Coach, satu lagi, selama ngelatih selebritis, melihat kemampuan mereka gimana sebagai buat atlet ya? Melihat kemampuannya gimana potensinya? Begini ya, aku ada latih beberapa selebriti, tetapi menurutku determinasi yang paling tinggi itu Irma. Ya, aku bicara dengan Arman, kakaknya Irma, teman baikku. Aku bilangin, ini bisa menang KO, ada lu gitu loh. Nomor 1 aku sukanya apa? Nyalinya bagus gitu, determinasinya sangat tinggi. Nah itu yang aku perluin. Yang selama ini yang aku latih selebriti mukul 3-4 kali sudah menyerah gitu. Ini jauh sekali menurutku. Di luar ekspektasi saya deh. Saya tadinya mengira ini pasti seperti yang sudah-sudah gitu loh. Ternyata ya enggak. Apalagi badan saya kecil ya. Ya, ternyata enggak gitu loh. Gitu. Nah Mbak Yud, ini udah berapa kali latihan? Target berapa kali latihan? Harapannya?
Kalau aku sih udah 4 kali, 3 kali sama Coach Armin, sekali tuh di rumah. Aku ada sama Irfan, kan aku beli semua peralatan, aku sebeli. Yang tadi alat ini yang biasa dipakai pelatih juga aku udah beli semua gitu kan. Nah, kalau kata Coach Suli mesti latihan terus nih di tempatnya beliau nih. Kalau beliau ini kan pengusaha nih, pelatih saya sebenarnya nih bukan pure atlet. Dia tuh pekerja pengusaha besar, tapi saya minta waktunya beliau, please lah ajarin, makanya saya ngikutin waktunya beliau. Nah, saya juga nggak mau mengganggu waktunya Coach Armin, makanya saya minta tolong juga ke Coach Suli. Pokoknya ke siapa yang bisa latihan. Kalau saya sih benar-benar sungguh-sungguh kalau saya nih nggak dibilang, karena nggak mau bikin malu orang Makassar. Ya, Makassar senggol nih bos. Harapannya selain mau bikin malu orang Makassar? Jangan bikin malu Promotor, jangan bikin malu Coach Armin yang udah ngelatih aku, Coach Suli yang udah ngelatih dan support aku. Sebenarnya nih aku semenjak ikut HSS ini banyak manfaatnya, alhamdulillah. Aku jadi tambah saudara ya Coach Suli. Aku jadi setiap ini terbukti setiap Irma posting di sosmed, baik di YouTube, di IG, di TikTok, akhirnya banyak orang yang support saya, khususnya di bidang olahraga. Orang-orang yang biasa angkat berat nih, yang grupnya Coach Suli yang di Icon Nutri, yang di tempat gymnya di United, di Starfit dan lain-lain, semua jadi nge-DM aku, nge-WA, ayo Irma kamu bisa, Irma nanti pemanasan padding sama gua, Irma nanti gua yang relaxing ini. Jadi pas saya lihat profil ini siapa gua nggak kenal, tapi ternyata mereka atlet semua. Nah, saya bisa ambil hikmahnya dari situ, ternyata dunia olahraga ini sportivitasnya dan juga rasa kekeluargaannya kental ya, dan tidak rasis, tidak memihak mana-mana gitu. Pada kaget sih, sumpah pada kaget semua tuh, pada bilang, lu kan gimmick nih, lu gimmick, semua pada ngomong begitu. Saya bilang kalau gimmick, gue tidurnya di rumah, gue nggak latihan kayak gini, capek-capek doang badan gue. Ini kalau udah latihan nih tangan pegel-pegel, pulangnya ngurutin nih, karena kan sakit otot-otot segala dilemes-lemesin lagi. Ngapain gitu loh? Ini kan pengorbanan juga seperti ini kan. Nah, kalau dibilang mau gimmick lah apa, dan ini juga kan bahaya ke sayanya sendiri. Kalau ini buat main-main kan, gue yang bonyok. Makanya saya harus belajar bagaimana menyerang, bagaimana pertahanan, supaya saya nggak bonyok, dia nanti yang bonyok. Gitu. Oke, aman? Coach, maaf coach. Apa nih? Rosi. Oke. Oke pemirsa, terima kasih udah ngikutin kegiatan Irma. Kita ambil positifnya aja, jangan diambil negatifnya. Pokoknya semua demi olahraga Indonesia, khususnya boxing. Kita harus meningkatkan dunia boxing di Indonesia agar tidak lesu dan semakin bagus lagi, semakin oke lagi. Hidup boxing Indonesia.